Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Iputu Adiwardiana. Pada kesempatan hari ini, saya sebagai peserta pendidikan profesi guru batch 3 tahun 2025 LPTK Institut Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja, Provinsi Bali. Pada kesempatan hari ini, saya akan melaksanakan uji kinerja berupa penampilan video yang saya ambil yaitu tentang kelas 4. Di mana materi yang saya sampaikan pada hari ini, saya akan mengambil materi yaitu tentang penerapan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari dalam kisah Ramayana. Izin saya menyampaikan instansi saya mengajar yaitu pada hari ini di SD nomor 2 Sembung. Bapak, Ibu, dan Dewan Penguji yang saya hormati, mari kita saksikan bersama-sama penampilan video yang saya buat. Rasana jangan jadi umat. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Silakan duduk anak-anak. Baik anak-anak semua, anak-anak kelas 4. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Baik untuk anak-anak semua, kita bertemu kembali di pembelajaran Bapak. Jadi sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita tidak henti-hentinya memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Ida Sang Hyang Widi. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Ketua kelas, silakan pimpin temannya berdoa. Pada asana. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Om Awikanapastu Namo Sita Om Sidirastu Tatastu Swaha. Ya, ketua kelas, silakan kembali ke tempat duduknya. Anak-anak silakan boleh duduk kembali. Baik untuk anak-anak semua, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, apakah ada temannya yang nggak sekolah? Ada temannya yang nggak sekolah, anak-anak? Ada. Ya, baik kalau ada, alangkah baiknya Bapak absen dulu ya. Nomor 1, Iputu Adiasta Prasaja. Nomor 2, Niluh Alia Andita Putri. Ya. Selanjutnya Niputu Divya Laksmita Putri. Selanjutnya Igede Gea Baskara. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita biar semangat. Mari kita menyanyikan lagu wajib yaitu Sorak-Sorak Bergembira agar semangat kalian pada pagi hari ini tetap bangkit. Ya. Silakan anak-anak berdiri semuanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Bebas seperti kita, Indonesia. Itulah akhir kita bersama. Yang di depan kalian sudah ada sebuah gambar. Itu gambar orang ngapain anak-anak? Orang sembahyang. Nah, orang sembahyang. Apa tujuan kita sembahyang? Ada yang tahu gak? Ya, silakan Kartika. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke, bagus. Ini materi baru kita akan mengajarkan tentang penerapan nilai-nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya sembahyang. Udah. Selanjutnya, coba tepuk semangat.
Ding ding ding. Dong dong dong. Semangat. Ya, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Untuk pembelajaran minggu lalu, Bapak bahas dulu sedikit. Anak-anak masih ingat gak tentang apa arti dari dharma dan adharma? Pertama, apa itu dharma? Ada yang tahu? Angkat tangannya kalau tahu. Kebaikan. Ya, Julia apa? Kebaikan. Kebaikan. Oke, bagus. Kalau adharma? Kejahatan atau keburukan. Nah, dalam tatanan Ramayana, anak-anak, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang tokoh-tokoh Ramayana. Tokoh-tokoh Ramayana itu dibagi menjadi dua, dharma dan adharma. Sekarang, sebutkan tokoh-tokoh yang mengamalkan nilai dharma dan adharma dalam cerita Ramayana. Yang pertama, yang mengamalkan nilai dharma. Siapa? Ya, Gauri silakan. Rama. Oke, bagus. Dewi Sita. Ya, termasuk. Lagi? Selanjutnya, tokoh adharma. Siapa? Rahwana. Oke. Baik, sekarang Bapak tanya. Siapa yang mau menjadi tokoh baik di sini? Semuanya menjadi tokoh baik. Di dalam ajaran agama Hindu, kita wajib melaksanakan ajaran dharma atau kebaikan. Ya, Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran ya tentang penerapan nilai-nilai dharma dalam kehidupan sehari-hari. Silakan disimak. Terapan nilai-nilai ajaran Dharma dalam kehidupan sehari-hari dalam kisah Ramayana. 1. Nilai kasih sayang dalam keluarga dapat dilihat dari keharmonisan keluarga Prabu Dasarata. 2. Nilai. Yang pertama, ada apa tadi? Nilai kasih sayang. Nilai kasih. Ya, Aulia silahkan coba tulis ke depan. Yang pertama. Berikan tepuk salut kepada Alia dulu anak-anak. Tepuk salut. Jempol kiri. Salut. Oke. Yang pertama ada nilai kasih sayang. Di mana nilai kasih sayang ini dikisahkan dalam cerita Ramayana, di mana kerukunan dari kerajaan kita butuh menanamkan nilai kasih sayang. Contoh, Bapak tanya sekarang, kita langsung ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Kalau nilai kasih sayang yang ada di dalam keluarga kalian, apa contohnya? Ayo, ada yang tahu? Membantu orang tua, oke, bisa. Menyayangi orang tua, apakah termasuk? Ya, termasuk. Kalau kalian melawan orang tua, apakah itu termasuk? Tidak, tidak boleh melawan orang tua. Kalian harus wajib menyayangi orang tua. Dah, selanjutnya. Nomor 2, ada nilai apa anak-anak? Siapa namanya? Wirya. Ya, nomor 2 ada nilai penghormatan. Oke, Wirya coba ke depan tulis. Hormat kepada orang tua. Ya, yang lain ada lagi? Hana? Hormat kepada guru. Pak Adi, kenapa kita harus hormat kepada Ida Sang Hyang Widi? Karena Ida Sang Hyang Widi lah yang menciptakan, memelihara kalian anak-anak. Itu yang terpenting pertama. Dah, bisa dipahami? Bisa. Ya, bisa. Baik anak-anak, kita lanjut yang ketiga ya. Nilai kejujuran dan kesetiaan. Contoh, kalau kita jujur dalam artian apa anak-anak? Kalian suka berbohong?
Tidak. Oke. Jadi kejujuran yang dimaksud di dalam penerapan nilai-nilai dalam cerita Dharma, dalam cerita Ramayana, anak-anak, di mana kita itu harus bersikap jujur. Ya, nomor 5 ada apa anak-anak? Sindu. Oke, ke depan. Ketulusan. Oke, bagus. Silakan ke depan. Ada nilai ketulusan, di mana nilai tulus tersebut kita harus berbakti. Contoh, kalau kita berbakti kepada siapa saja? Orang tua. Oke, bagus. Ibu guru sama bapak guru. Oke, yang terakhir nomor 6 ada nilai apa? Ya, Tuadi ada nilai apa, Gus? Nilai yatnya. Oke, Tuadi silahkan maju ke depan. Yang terakhir ada nilai yatnya. Dalam agama Hindu, nilai yatnya ini harus wajib kita laksanakan anak-anak. Di mana nilai yatnya tersebut merupakan yaitu korban suci yang perlu kita laksanakan dengan tulus ikhlas. Dah, sebelumnya ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, siapa yang mau mengajukan pertanyaan silakan angkat tangannya. Wow, banyak ya. Oke, Bapak pilih satu dulu. Silakan Julia. Bagaimana penerapan nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana penerapan nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari? Itu pertanyaan dari Julia tadi. Dalam agama Hindu disebut dengan Wasudewa Kutumbakam. Kita merupakan semua saudara. Sekarang Bapak akan menugaskan kalian di sebuah lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, LKPD yang Bapak bagikan nanti, silahkan kalian berbentuk kelompok. Nah, kelompoknya cukup kalian duduk di meja kalian masing-masing, cukup kalian di perbangku. Itu, di bangku kalian itu dibentuk kelompok. Silahkan kalian berdiskusi, yaitu nanti pilih, dah, semua pandangan ke depan. Jadi nanti anak-anak pilih yaitu tentang tulis nama kelompok dulu, nama kelas. Habis itu nilai Dharma dari cerita Ramayana yang diteladani di keluargaku adalah titik-titik. Sekarang Bapak bagikan LKPD-nya. Gimana? Ada kendala? Kan ini kan alasannya bikin kayak ini nilai kasih sayang di sini ya, ke sini. Langsung di bawahnya. Nanti alasannya kenapa kamu misalnya milih nilai kasih sayang. Kan sudah Bapak telah jelaskan tadi. Contoh nilai kasih sayang itu apa? Itu ditulisnya. Baik anak-anak, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Sudah. Oke, kelompok 1 silahkan maju. Om Swastiastu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dan nama anggotanya. Saya Julia dan teman saya Hana dan Divya dan Wirya. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok saya. Yang saya pilih adalah nilai kejujuran, karena kita harus selalu berperilaku jujur dalam segala hal. Contoh, jujur terhadap guru, jujur kepada teman, jujur kepada orang tua, jujur terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena berperilaku jujur sangatlah penting. Om Santi 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 Om. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1. Untuk teman-teman, apakah ada yang ditanyakan? Wow, banyak yang bertanya ya. Oke, Alia dulu. Apa nilai kejujuran kepada teman? Apa nilai kejujuran kepada teman? Apa nilai kejujuran kepada teman? Bisa menjawabnya? Bisa? Oke, silahkan dijawab. Tidak boleh mencuri barang milik teman. Lagi ada tambahan? Itu aja. Oke, sebenarnya banyak ya. Apa saja nilai kejujuran yang perlu kita terapkan kepada teman. Pertama, tidak mencuri.
tidak suka berbohong dan tidak kelompok 1. Oke, berikan tepuk salut kepada kelompok 1 anak-anak. Tepuk salut. Jempol kanan, jempol kiri, salut. Oke, ya kelompok 1 silakan duduk. Apakah kalian sudah paham tentang nilai-nilai penerapan Dharma dalam cerita Ramayana atau dalam kehidupan sehari-hari? Apakah anak-anak sudah paham? Sudah paham. Bisa menerapkan di rumah nanti? Bisa. Oke. Kesimpulan materi pada pagi hari ini anak-anak, di mana penerapan nilai Dharma dalam kehidupan sehari-hari itu ada 6. Dari ke-6 ini semuanya penting. Tidak ada yang tidak penting. Tapi nanti silahkan kalian menerapkan ke-6 nilai tersebut di rumah. Itu kesimpulannya. Baik anak-anak, silakan berdiri, kita refresh, yaitu senam Aram Samsam. Silakan semangat ya. Kita sudah senam Aram Samsam untuk kita berkonsentrasi kembali. Sebelum Bapak akhiri pertemuan hari ini, Bapak ingin menanya kalian atau refleksi. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini anak-anak? Menyenangkan. Bapak bertanya? Boleh. Kegiatan pembelajaran apa yang kalian dapatkan pada pagi hari ini? Oke, Divya, apa? Bisa mengenal nilai-nilai Dharma. Sebagai penutup pada pagi hari ini, Bapak akan mengajak kalian evaluasi, di mana rangkuman materi dari materi 1 sampai terakhir ini tentang nilai-nilai yang ada di dalam cerita Ramayana. Ya. Baik anak-anak, sudah mengeluarkan kertas lempiran? Sudah. Ya, soal evaluasi pada pagi hari ini anak-anak, Bapak rangkumkan materi kita dari awal ya. Terakhir ada sebutkan penerapan nilai Dharma dalam sekolah. Di dalam sekolah. Pertanyaannya di dalam sekolah. Baik anak-anak, sudah selesai? Sudah. Oke, kalau sudah kumpul. Dari bangku utara dulu, biar gak berkerumunan. Ayo silakan. Ya, dilanjutkan bangku depan Bapak. Silakan maju. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini, sebelum Bapak akhiri, mari kita menyanyikan lagu daerah kita agar kalian tahu lagu Juru Pencar. Ya anak-anak, silakan berdiri. Kita mulai ya, biar kita semangat. 1, 2, 3. Bapak ucapkan terima kasih untuk pertemuan hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk minggu depan, Stungkara, kita bertemu kembali di pembelajaran baru dengan semangat yang baru. Doa. Ya, silakan ya pimpin temannya berdoa. Ke depan. Asana. Teman-teman, sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Ramo Santi. Om Santi, 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 Om. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih anak-anak. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Silakan anak-anak masukkan kembali bukunya ya. Habis ini anak-anak boleh istirahat. Baik Bapak Ibu pengawas pada uji kinerja pada hari ini. Demikian penampilan video yang saya terapkan tadi. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Dan akhir kata saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi, 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 Om.